Selamat malam pemirsa, kali ini tampaknya giliran Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang melakukan pertemuan dengan Partai Golkar. Dalam pertemuan non formal ini, sambil jalan santai, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan peluang kerjasama Golkar dengan PKB dalam pemilu 2024 sangat terbuka lebar. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggelar pertemuan non formal dengan jalan santai dan sarapan bersama. Dengan ditemani jajaran pengurus masing-masing partai, kedua tokoh utama Golkar dan PKB ini bertemu di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan yang dibalut dengan jalan santai dan sarapan bersama, elit kedua partai melanjutkan diskusi tertutup. Keduanya mengaku pertemuan tersebut membahas isu pemerintahan dan koalisi partai politik pendukung pemerintah. Terkait kerjasama Partai Golkar dengan PKB, kami menyatakan terbuka peluang yang sangat besar dan luas. Dan kalau Partai Golkar, kami sudah berbicara dengan Ketua Umum yang tergabung di KIB, seluruhnya menyambut positif pertemuan hari ini. Jadi welcome, tangan terbuka, kantor terbuka, pertemuan di restoran yang terbuka, nggak ada pintunya. Ini menunjukkan bahwa kita ini semuanya berpolitik secara terbuka, apalagi dengan angin sepoi-sepoi ini membuat adem dan dingin. Kebersamaan PKB dengan Partai Golkar bukan kebersamaan yang sekedar antar dua partai politik, tetapi kebersamaan untuk Indonesia, kebersamaan untuk menjaga komitmen rel perjuangan ini sesuai dengan konstitusi. Sementara itu, Partai Gerindra memastikan koalisinya tidak terganggu usai PKB bertemu Golkar membicarakan peluang koalisi dalam pemilu 2024 mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yakin PKB akan tetap berada dalam koalisi Indonesia Raya dan melakukan apa yang telah disepakati bersama Partai Gerindra. Ya, Dasko mengatakan Partai Gerindra tidak mempermasalahkan jika PKB dan Partai Golkar saling berkomunikasi. Menurutnya, pertemuan antara Muhaimin Iskandar dengan Airlangga Hartarto itu tidak akan mengganggu ataupun melemahkan koalisi Gerindra PKB. Dasko menyebut silaturahmi kedua ketua umum partai politik itu merupakan hal yang wajar menjelang pemilu. Ia justru menilai apa yang dilakukan PKB dengan menemui Partai Golkar justru bagus untuk menambah kekuatan koalisi. Ya, saya pikir pertemuan antar partai politik dalam menghadapi pemilu itu kan baik-baik dan bagus saja. Bahwa kemudian PKB atau Golkar dengan PKB itu melakukan silaturahmi, melakukan komunikasi, ya itu memang yang harus dilakukan di Indonesia ini menurut saya. Karena walaupun nanti berbeda misalnya dalam hal pengusungan, tetapi komunikasi berjalan terus. Atau kemudian sebaliknya dengan komunikasi, yaitu para partai-partai bisa bergabung karena visi yang sama, kan begitu. Artinya akan mempengaruhi hubungan di koalisi PKB dan Gerindra kan dari pertemuan ini atau justru memperkuat? Saya pikir kan apa yang sudah kami sepakati dengan PKB juga sudah jelas. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh PKB itu adalah seperti yang sudah dibicarakan, bahwa kunjungan ke partai-partai itu untuk saling memperkuat ikatan koalisi. Demikian. Tapi Gerindra ada rencana juga melakukan gerilya seperti PKB, Bang Dasko? Kami kan sudah pernah, Golkar sudah pernah ke kami juga sudah pernah, kan begitu. Masih banyak partai ya, Bang? Iya, nanti kita akan, sebagian besar kita sudah kok.
Sementara Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto membongkar tujuan pertemuan Partai Golkar dengan sejumlah partai di luar koalisi seperti Nasdem, PKB, dan juga PKS. Ia mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari manuver untuk menambah power Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Ya, Yandri sendiri menyebut anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB selalu membuka diri bagi semua partai politik yang ingin menjalin komunikasi ataupun silaturahmi. Yandri pun menepis soal isu yang menyebut ada lobi-lobi untuk menarik Partai Golkar dari KIB dan bergabung dengan koalisi lain. Ia menegaskan Partai Golkar justru yang akan mengajak beberapa parpol tersebut untuk bergabung dan menambah kekuatan KIB. Ya pemirsa, kasakusuk politik semakin gencar dilakukan oleh sejumlah parpol terutama yang melibatkan Partai Golkar. Kali ini Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang melakukan pertemuan dengan Partai Golkar. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya pemirsa, kali ini perbincangan politik dilakukan sambil jalan santai. Kedua ketua umum ini, Airlangga Hartarto dan juga Muhaimin Iskandar, menyatakan peluang kerjasama antara keduanya ini terbuka lebar. Jadi pertanyaannya, siapa gabung ke siapa? Atau adakah yang bergabung pada akhirnya? Kita akan membahasnya bersama dengan Tubagus Aceh Hasan Syadzili selaku Ketua DPP Partai Golkar, Jazilul Fawai selaku Wakil Ketua Umum PKB, Ahmad Riza Patria selaku Ketua DPP Partai Gerindra, dan Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu Bapak-Bapak yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam semuanya. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Aceh, Pak Malam. Gus Jazil. Malam ini. Pak Riza dan Bang Burhanuddin Muhtadi. Waalaikumsalam. Ya, Mas Burhan, Pak Aceh. Wah, seperti Apalagi ngobrol semuanya. bareng semuanya. Baik. Oke, saya ke Bang Aceh terlebih dahulu, Bang Aceh. Tadi ada agenda pertemuan dengan PKB yang dibahas, Kak. Ya, kalau secara logika pasti yang dibahas secara tertutup mungkin sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan kepada awak media di depan. Tapi mungkin sedikit bisa dibocorkan begitu. Apa aja sih atau sudah adakah gitu pembicaraan mengenai capres cawapres yang akan diusung? Waduh, pembicaraannya berat banget capres cawapres. Kalau capres cawapres kan masing-masing partai politik sudah memiliki calonnya ya. Saya kira Partai Golkar jelas sudah memiliki calon Pak Airlangga Hartarto, ya kan. Kemudian Mas Jazil, Pak Kiai Jazil juga udah jelas. Capres cawapresnya adalah Gus Muhaimin. Apalagi Pak Riza Patria, ya kan. Partainya jelas sudah menyatakan Pak Prabowo. Jadi saya kira kalau soal capres cawapres, kita semua sebagai partai politik tentu punya keinginan yang kuat untuk mendorong ketua umumnya masing-masing untuk menjadi calon presiden, dan konteksnya saya kira semua partai politik punya keinginan agar setiap partai politik bisa mendorong kader terbaiknya untuk memimpin bangsa ini. Nah, tapi soal itu semua tentu ada waktunya kita untuk membahas ya. Karena setiap partai politik tentu memiliki kebijakan internalnya masing-masing untuk dapat memastikan hal-hal yang sangat penting dalam konteks bagaimana kita membangun agenda-agenda bangsa ke depan. Sebagai partai pendukung pemerintah, kita semua partai pendukung pemerintah yang hadir nih. Pak Kiai Jazil, Pak Gubernur, Pak Riza Patria, ini kan semua adalah partai pendukung pemerintah. Karena itu tugas utama kita adalah bagaimana memastikan supaya pemerintahan Presiden Jokowi di sampai tahun 2024 ini betul-betul bisa kita hantarkan, kita kawal agar sukses gitu. Nah, tugas kami tadi Pak Ketua Umum kami Pak Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian, kemudian Pak Kiai Jazil dengan Ketua Umumnya Gus Muhaimin kan sama-sama sebagai wakil ketua DPR. Ya kita harus amankan gitulah ya, pemerintahan kita sukseskan pemerintahan ini agar sukses gitu. Baik. Jadi sebenarnya visinya sama begitu ya Bang Aceh. Tapi saya penasaran. Nah, saya penasaran Pak Ariza, Gerindra
Ini ada apa ya, katakanlah terganggu nggak sih, atau sebelumnya memang sudah ada informasi begitu dari PKB kalau akan menyambangi berkunjung ke Partai Golkar gitu hari ini? Ya kami sangat tidak terganggu, justru kami senang dan bangga ya. Jadi kami punya komitmen yang sama, semua partai koalisi tadi sampaikan oleh Mas Aceh, untuk memastikan bahwa di periode akhir ini Pak Jokowi bisa smooth landingnya, bisa sukses dengan agenda-agenda yang sudah direncanakan, dan kita berharapkan agenda besar bisa selesai dengan baik. Yang pertama, tentu antara kami, partai-partai koalisi pemerintah, sudah sepatutnya, selayaknya harus terus membangun silaturahmi. Terlebih kita sekarang memasuki tahun politik, 1 tahun lagi tidak terasa, kita akan melaksanakan Pilpres dan Pileg 2024 di tanggal 14. Nggak nitip sesuatu begitu? Iya, sekalipun kami Partai Gerindra dan PKB sudah punya kesamaan, pandang, kesepakatan, menandatangani kesepakatan bersama membangun koalisi, ya. Namun justru kami bersepakat untuk memberi ruang yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi partai lain untuk bergabung di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu artinya Partai Gerindra terbuka untuk menerima partai politik manapun untuk bergabung dalam koalisi PKB dan Gerindra. Begitu juga PKB sangat terbuka untuk menerima atau mengunjungi partai lain di luar Partai Gerindra. Itulah komitmen kami bersama. Dan di antara kami sudah paham, sudah mengerti, isu ini kami lakukan bersama-sama. Jadi tidak hanya partai PKB, begitu juga Gerindra akan lakukan, dan Gerindra juga sudah pernah dulu berkunjung juga ke Partai Golkar dan sebaliknya. Jadi kunjung mengunjungi, bersilaturahmi dalam bentuk apapun, sesuatu yang penting saat ini, bahkan menjadi penting di tengah situasi ini, di samping kita ingin mendinginkan suhu politik, kemudian agar suasananya lebih kondusif, saya kira sesuatu yang penting ya. Jadi ke depan saya kira agenda berkunjung dalam bentuk apapun, saya kira perlu terus dilangsungkan, bahkan diperbanyak, diperluas. Jadi sekalipun masing-masing sudah membentuk, Golkar dengan KIB-nya, PKB dan Gerindra dengan Kebangkitan Indonesia Rayanya, kemudian Nasdem dan teman-teman di koalisi perubahan, silakan semua dengan koalisi yang ada harus saling komunikasi di antara koalisi dan antar koalisi juga. Oke. Kemudian pertanyaan bagaimana ke depan ya, ke depan nanti yang resmi, yang sah setelah disahkan, ditetapkan oleh KPU, itulah koalisi sesungguhnya. Sekarang ini semua partai membangun sinergi dan kolaborasi dalam bentuk koalisi untuk memastikan capres dan cawapres yang diusung nanti kita hanya memenuhi syarat konstitusi, tapi juga bisa menang dalam kontestasi pemilu 2024. Jadi saya misalnya menangkap tadi maksud Pak Ariza adalah mungkin ada pesan gitu juga yang dibawa PKB kepada Golkar untuk mengundang Golkar masuk ke koalisi Indonesia Raya gitu? Pasti teman-teman kami juga memberi ruang yang terbuka bagi teman-teman Golkar untuk bergabung di Kebangkitan Indonesia Raya, dan mungkin sebaliknya Golkar juga menawarkan yang harapan. Tidak masalah, kita saling menawarkan. Tinggal kuat-kuatan mana tawarannya ya? Iya, gagasan itu satu yang baik saja. Ini kan bentuk silaturahmi, termasuk disinggung katanya juga membahas soal sistem pemilu yang proporsional, terbuka dan sebagainya. Silakan apapun dalam suasana politik seperti ini perlu terus dibangun kebersamaan, kekompakan, dan pada akhirnya terjadi persaudaraan yang baik. Oke, baik. Gus Jazil tadi gitu saling menawarkan diri, menarik sih, sebenarnya menarik masing-masing pihak begitu. Kalau tadi sih dari komunikasinya Gus Jazil juga ikut ke sana gitu ke GBK. Tarikan mana? Tarikan Golkar atau tarikan PKB yang lebih kuat nih? Kita tidak sedang tarik-tarikan, tapi ini silaturahim yang terbuka. Jadi ini bukan silaturahim di ruang tertutup, macam kasak kusuk, bukan. Ini silaturahim yang terbuka untuk mencari dan berpikir bersama, bahkan ada semacam kesepakatan dengan Partai Golkar untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok dan yang lain, termasuk kepentingan koalisi. Apalagi yang disampaikan oleh Pak
Aceh Hasan Sadili, kita ini dalam koalisi pemerintah yang sekarang memimpin negara ini. Dan juga disampaikan oleh Pak Riza Patria tadi. Jadi pertemuan yang kami lakukan atau Pak Erlangga lakukan dengan Pak Muhaimin ini di ruang yang terbuka, tentu dengan tadi juga ditutup dengan konferensi pers yang terbuka untuk menguatkan kembali komitmen untuk mengawal pemerintahan ini hingga akhir, termasuk juga yang terpenting ini pemilu 2024. Semua kelompok kepentingan partai politik yang sedang membangun koalisi juga diingatkan sebagai otokritik juga agar koalisi apapun nanti yang dibentuk itu sesungguhnya untuk kepentingan negara. Sebab itu saya paham betul apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Riza Patria. Kami juga membangun koalisi dengan Partai Gerindra untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan Gerindra dan PKB atau kepentingan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin saja. Oleh sebab itu, fakta yang ditandatangani antara Gerindra dan PKB itu kan ada 4 poin. 4 poin, 2 poin pertama itu urusan negara. 2 poin berikutnya adalah urusan teknis. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan pertemuan dengan Partai Golkar itu tidak melampaui 2 poin urusan kenegaraan dan tidak melampaui urusan teknis. Oleh sebab itu, sekiranya nanti misalkan Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, itu juga tidak ada masalah. Atau memang nantinya koalisi yang baru, kan banyak hal yang harus dibicarakan seandainya Golkar masuk, karena Golkar ini kekuatan besar. Jadi akan berubah mungkin nama koalisinya, akan berubah platformnya, dan power sharingnya. Nah ini semua bisa terjadi karena dinamikanya belum seperti yang disampaikan oleh Pak Riza Patria, ini belum masa pendaftaran gitu. Jadi semua bisa dibicarakan. Bukan hanya urusan capres-cawapres, bisa urusan power sharing. Nah, ini semua sesungguhnya kalau saya yang paling agresif di antara ketua umum hari ini memang Pak Erlangga Hartarto. Oh, tapi justru banyak didatangi. Makanya banyak didatengin ya. Menerima PKS. Karena apa? Karena Partai Golkar itu partai yang sudah punya pengalaman banyak. Sekarang bertindak untuk merajut, kira-kira begitu, Pak Erlangga. Mudah-mudahan membawa kesejukan dalam peta politik Indonesia dan juga menyimpulkan, menyederhanakan apa-apa yang ruwet lah kira-kira di masing-masing koalisi gitu. Baik, Gus Jazil. Kerumitan yang ada di KIB mungkin, kerumitan yang ada di Koalisi Indonesia Raya bisa kemudian bisa diurai untuk mencari titik temu bersama dan tentu untuk kepentingan bersama dan kemenangan bersama. Saya pikir hari ini Pak Erlangga Hartarto menggunakan ya sebagai masternya lah kira-kira begitu. Oke, baik. Saya harus ke Bang Aceh terlebih dahulu nih. Dibilang katanya Golkar paling agresif. Didatengin tapi katanya agresif. Gimana tuh Bang? Ya, tentu saya kira masing-masing partai politik ya, termasuk PKB, kemudian sebelumnya kami didatangi oleh PKS, kami juga didatangi oleh Nasdem, dan tentu kami juga sebelumnya, apalagi dengan Pak Prabowo sama-sama sebagai pembantu Presiden Jokowi di kabinet gitu ya, dan kita sudah memiliki koalisi yang sudah sangat terjalin secara intensif, pertemuan-pertemuan. Ini kan semata-mata sebagai upaya kita untuk membangun sebuah iklim politik yang adem. Tadi disebut Pak Erlangga, kita menyepakati soal bagaimana membangun iklim politik yang adem gitu. Ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sudahlah ya, bahwa perbedaan politik itu biasa. Ya. Kita masing-masing pada posisi koalisi masing-masing gitu ya. Tapi kan apakah kita kalau sering silaturahmi kan ada hal yang bisa kita carikan solusinya atas berbagai, bisa saja terjadi kebuntuan politik akibat misalnya perbedaan
kepentingan, dan itu hanya bisa dirajut kalau memang kita sering membangun komunikasi. Jadi makin deket ya kalau berkomunikasinya intens gitu ya Bang? Tentu kita nanti akan menemukan solusi-solusi yang terbaik atas berbagai kebuntuan-kebuntuan politik. Misalnya yang paling mendasar ya, yang paling tadi juga sempat kita bicarakan, kenapa kita menyebut terbuka, soal sistem pemilu yang terbuka. Kan ini semua partai politik nih sudah menyepakati ya bahwa kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, salah satunya adalah dengan sistem pemilu yang terbuka. Bahwa di dalam proses pemilu tersebut ada kekurangannya, tentu ayo kita benahi sama-sama. Yaitu dengan cara misalnya bagaimana kita membuat komitmen agar jangan sampai terjadi masifikasi politik uang gitu ya, atau kita sama-sama menyepakati soal bagaimana menampilkan calon legislatif yang berkualitas dengan membuat fakta integritas bahwa setiap calon harus memiliki komitmen untuk tidak menggunakan politik uang dan lain sebagainya. Saya kira ada banyak hal yang bisa kita bicarakan kalau kita sering membuat komunikasi yang intensif, termasuk juga saya kira soal kepentingan yang paling utama adalah kepentingan bagaimana mensukseskan pemerintahan Jokowi. Karena apa? Kita punya tanggung jawab juga kalau misalnya pemerintahan Jokowi dinilai oleh masyarakat tidak memuaskan, kami juga yang bisa disalahkan oleh rakyat. Kenapa? Karena kami ini adalah partai pendukung pemerintah. Semuanya berarti ya Bang Aceh ya, yang ada dalam koalisi partai pemerintahan ini. Baik, saya harus ke Bang Burhanuddin dulu Bang Aceh. Sorry banget ini kalau misalnya melihat bagaimana dari kacamata kita bicara mengenai kacamata drone gitu, dari kacamata Bang Burhanuddin gitu. Ketika Golkar disebut sebagai partai yang paling seksi saat ini, didatangi langsung loh di awal tahun 2023 oleh 3 partai. Memang apa ya, katakanlah maksudnya pilar atau katakanlah yang memegang bagaimana manuver-manuver parpol jelang 2024 ini, apakah betul dipegang oleh Golkar atau bagaimana? Sebelum menjawab pertanyaan Anda tadi, saya ingin mengatakan komunikasi yang dijalin oleh banyak partai belakangan ini itu akibat daripada sebab ya. Akibat dari 2 hal. Pertama adalah minimnya diferensiasi ideologi antar partai. Jadi karena partai-partai kita tidak didasarkan pada basis ideologis dan programatik isu yang jelas, maka siapapun partai bisa bertemu. Ya, hari ini bisa bertemu dengan partai A, besok dengan B, besok dengan C, dan seterusnya. Jadi minimnya diferensiasi ideologis membuat hubungan antar partai termasuk koalisi itu lebih bersifat office seeking ketimbang ideologically based coalition. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebut akibat daripada sebab karena presidensial threshold kita yang terlalu tinggi. Jadi karena threshold untuk mencalonkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20-24%, maka partai-partai seperti tersandera oleh aturan main yang mereka bikin sendiri. Nah, kalau misalnya presidensial threshold itu diturunkan, bahkan ditiadakan, karena memang presidensial threshold bertentangan dengan sistem presidensial, maka PKB, Kang Jazilul, Kang Aceh, kemudian Kang Wagub, ya, Bang Riza ini bisa mengusung ketua umum partainya masing-masing tanpa harus berkoalisi ke sana kemari gitu ya. Jadi ini akibat dari sistem yang mereka bikin sendiri. Saya justru kaget kenapa presidensial threshold yang terlalu tinggi ini tidak juga diturunkan oleh aktor-aktor pemerintahan maupun partai politik di parlemen. Karena memang sama ideologi itu kali ya. Kalau misalnya diturunkan, itu kan mereka tidak perlu berkoalisi satu sama lain. Cukup atas nama kaderisasi dan mendapatkan kotel efek yang jelas dengan mengusung ketua umumnya, mereka bisa mengusung capres-cawapres tanpa harus bersanding dengan partai lain. Nah, terakhir saya baru jawab pertanyaan Anda tadi, ya, soal Golkar ya. Jadi begini, soal komunikasi itu kan, ya tentu saja kalau dibilang komunikasi, silaturahmi, pasti jawaban para elit adalah memperpanjang umur,
memperpanjang rezeki itu kan jawaban template ya kita sering dengar. Tapi pertanyaannya kenapa pilihan silaturahmi atau komunikasinya itu tidak kepada semua partai? Pertanyaan saya. Nasdem selalu mengatakan berkali-kali bahwa silaturahmi itu memperpanjang rezeki. Kenapa Nasdem nggak berkoalisi ke PDI Perjuangan atau bersilaturahmi? Makin panjang rezekinya. Jadi pilihan silaturahmi itu menentukan strategi dan koalisi. Jadi kenapa Golkar yang didatangi? Satu, partai ini terbesar. Kedua, dari sisi kursi ya. Kalau dari sisi popular vote, Gerindra sedikit lebih banyak daripada Golkar. Tapi kursinya di parlemen lebih banyak Golkar ketimbang Gerindra. Yang kedua, Golkar relatif terbuka. Kanan kiri oke. Nah, ini kan berbeda dengan partai yang mungkin dari awal terlalu mematok harga, terlalu tinggi. Sehingga sulit untuk bermanuver ke sana kemari. Nah, yang ketiga, Ketua Umum Golkar saya kira meskipun sudah diresmikan sebagai capres ya oleh Partai Golkar dalam dalam mekanisme internal partai, tetapi masih membuka opsi lain. Saya kira kan Bung Aceh juga sangat realistis untuk mematok bukan hanya capres. Nomor 2 pun masih mungkin, kira-kira begitu ya ketua umumnya. Nah kalau yang lain kan umumnya nih, apalagi partai yang sudah besar, harga mati. Misalnya Gerindra itu kan harga mati Pak Prabowo nomor 1. Kemudian PDI Perjuangan apalagi sudah punya boarding pass. Jadi karena posisi Golkar yang relatif lebih fleksibel, itu yang membuat partai-partai datang, gitu ya. Termasuk Surya Paloh, gitu ya. Karena mungkin sedang kebingungan gitu ya, mencari exit strategi, gitu ya. Jadi ada banyak hal yang menurut saya menarik, gitu ya, untuk kita diskusikan. Tetapi 2 hal yang pertama tadi, satu, kalau ingin ya partai-partai lebih luas untuk mencalonkan ketua umumnya, presidensial threshold itu diturunkan. Yang kedua, perjelas diferensiasi ideologis sehingga publik tidak menikmati gimmick saja, tapi juga pertarungan berbasis programatik dan ideologi. Gitu. Baik. Atau mungkin karena sengaja presidential threshold atau PT-nya tidak diturunkan ya karena memang sebenarnya di hati masing-masing para parpol ini memang menikmati untuk berkoalisi satu sama lain gitu dalam mengusung capres cawapresnya. Tapi ada yang juga saya bicara mengenai capres cawapres gitu Bapak-bapak, kita juga ada narasi yang juga saat ini sedang viral begitu, sedang dibicarakan oleh warga khususnya yang ingin memilih dalam pemilu 2024 gitu. Katanya sih ada influence dari pihak tertentu. Tapi kita elaborasi lebih lanjut Bapak-bapak dalam segmen berikutnya. MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami.